Oke, halo semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan tentang materi Java dasar. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang struktur dasar, kemudian komen, kemudian output, dan juga variabel. Nah, untuk di video kali ini kita akan membahas tentang user input, yaitu bagaimana cara user atau pengguna bisa memasukkan sebuah data ke program kita. Nah, langsung aja kita lanjutkan di berkas folder yang praktikum kemarin. Di sini saya tutup semua. Saya buat file baru dengan nama user input.java. Jadi user input i-nya besar ya. Nah, kalau udah di sini public class user input. Kemudian jika kali teman-teman masih ingat, public static void main string args seperti ini. Nah, sebenarnya ada beberapa cara di Java itu untuk kita mendapatkan user input. Namun, untuk cara yang paling sederhana dan yang akan kita praktekkan adalah menggunakan scanner. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan import dari si scanner itu sendiri. Caranya di atas sendiri, di atas public class user input ini, kita ketikkan import java.util.scanner. S-nya besar ya. Kemudian perhatikan untuk titik koma. Jadi di Java itu setiap statement atau pernyataan harus diakhiri dengan titik koma. Oke, jika sudah seperti ini, kita di sini buat variabel baru. Seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, untuk membuat sebuah variabel, kita ketikkan dulu tipe datanya. Nah, kebetulan untuk scanner, tipe datanya adalah scanner. Kemudian nama dari variabelnya. Ini akan kita coba misalnya input gitu ya. Ini namanya terserah sih. Contohnya ini saya beri input atau mungkin SCN untuk scanner gitu ya, biar cepat ngetiknya. Sama dengan new scanner seperti ini. Kita beri kurung buka tutup. Kemudian di dalamnya kita masukkan system.in seperti ini. Nah, jadi kita buat dulu scanner dengan cara scanner, nama scannernya ini terserah, sama dengan new scanner system.in. Kemudian akhiri dengan titik koma. Oke, nah setelah itu kita mau dapat input apa nih? Contohnya kita mau dapat input nama, gitu ya. Kita bisa langsung aja buat variabel baru di sini, string nama, sama dengan, nah kita isi apa? Jika sebelumnya kita kan langsung ngisi nilainya, contohnya Tio seperti ini. Tapi kali ini kita pengen variabel nama ini nilainya bisa dimasukin waktu programnya dijalanin. Caranya gimana? Kita pakai scanner tadi, scn, kemudian dot next line, seperti ini. Oke. Nah, ini artinya seperti ini. Jadi kita bikin variabel nama, tipenya string, kemudian nilainya kita ambil input dari si user dengan cara scanner dot next line. Next line ini apa? Jadi next line ini adalah sebuah metode atau fungsi dari scanner ini untuk mengambil inputan berupa string. Jadi satu baris nanti ya waktu kita input, satu baris teks yang kita masukkan akan disimpan di variabel nama ini. Oke, setelah kita dapat inputannya, kita pengen nampilin outputnya. Contohnya seperti ini. String, system.out.print line. Misalnya kita mau nyapa halo namanya gitu ya. Kita ketik halo spasi. Kemudian di sini kita bisa gunakan tambah. Kemudian nama. Jadi nanti outputnya adalah halo.
kemudian ditambah nama. Nah, apa itu tambah? Ini adalah operator dalam Java yang akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, ini jika kita run, kita tunggu sebentar. Nah, ini kan seperti ini. Ini kelihatannya stuck gitu ya. Padahal ini menunggu input dari kita. Coba kita ketikkan Tio. Setelah itu enter. Nah, akan muncul tulisan Halo Tio. Seperti itu. Nah, gimana biar ini kelihatannya nggak kosong atau kayak program stuck gitu. Kita bisa coba tambahkan di sini kita tambahkan teks ya. Jadi kita beri output untuk menginformasikan user kalau si user ini perlu memasukkan sesuatu. Kita bisa pakai system.out.println seperti ini. Nah, contohnya masukkan namamu gitu ya. Kemudian titik 2. Coba kita run lagi. Mohon maaf. Nah, tampil seperti ini. Tapi ini kok di bawah ya? Padahal kita pinginnya di sebelah samping. Kita coba dulu ya. Kita masukin Tio seperti ini. Nah, outputnya tetap halo Tio. Oke, kita coba dulu. Kita coba fix dulu yang ini. Kenapa kok ini di atas? Padahal kita kan pengennya ini di samping. Kita bisa pakai print. Nah, ini kan print line. Jadi setelah kita tampilkan masukkan namamu, sama si Java-nya ini bakal di enter jadi ke bawahnya kayak gini. Kalau kita pengen ini tetap di sampingnya, kita pakai print aja, nggak usah print line. Kita coba jalankan lagi. Nah, sudah ada di sampingnya. Misalnya kita tulis Doni seperti ini. Nah, keluar halo Doni. Oke, ini adalah cara untuk mengambil input berupa string. Tapi gimana kalau kita pengen input berupa tipe data lain? Contohnya misalnya kita mau input umur ya. Kita copy ini ya. Masukkan umurmu. Kayak ini. Kemudian ini umur. Gimana caranya? Pertama kita coba pakai next line ya. Apakah bisa? Next line. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, error. Karena si next line ini digunakan untuk mengambil inputan berupa string. Gimana kalau kita punya variabel tipenya integer? Nah, caranya bisa pakai namanya next in. Nanti si scanner ini punya banyak metode sebenarnya buat ambil input dari user. Bergantung tipenya, ada next in, next double, next boolean, dan lain-lain. Nah, ini coba kita ambil yang integer. Jadi pakai next in. Kita coba jalankan. Nama Tio. Misalnya umur 35 nih. Nah, bisa nggak error. Tapi ini kan nggak ada ya. Nggak tampil umurnya. Soalnya memang belum kita tampilkan atau belum kita kasih outputnya. Di sini kita cuma kasih output untuk variabel nama. Coba kita bikin lagi di sini. System.out.print umurmu berapa misalnya. Umur seperti ini. Jadi setelah kita menampilkan nama, kita tampilkan umurnya. Kita coba jalankan lagi. Error di sini. Oke, ternyata barusan cuma bug ya. Kita coba run lagi. Di sini saya masukkan namanya, contoh lain ya, Doni gitu. Umurnya misalnya 67. Saya enter.
Halo Doni, umurmu 67. Nah, jelas ya. Jadi untuk input kita bisa pakai scanner. Caranya adalah dengan cara import dulu scannernya. Setelah itu kita buat objek scannernya di sini dengan cara seperti ini. Setelah itu kita bisa ambil inputnya dengan cara seperti ini. Kita buat variabel dulu, kemudian kita gunakan metode atau fungsi scanner.nextLine untuk mengambil input berupa string dan scanner.nextIn untuk mengambil input berupa integer atau bilangan bulat. Nah, di sini kita juga sedikit belajar tentang operator plus pada string atau pada teks untuk menampilkan data yang sudah diambil dari user tadi. Oke, untuk materi kali ini cukup. Di video berikutnya kita akan sedikit belajar lagi atau sharing tentang operator pada Java. Oke, saya tunggu di video berikutnya. Terima kasih.